Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Marwan, Magister Administrasi Publik dengan nomor hidup dosen nasional 0831129108 sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Suramadu Bima. Izinkanlah saya untuk memaparkan pernyataan diri atau Tridharma Perguruan Tinggi atau bisa dikenal dengan PTT UKT-PT sebagai persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026. Dalam rangka tersebut, saya akan menyusun dokumen pernyataan diri saya sebagai dosen yang terkait untuk kerja dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan pembelajaran menerapkan 3 komponen utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahapan ini, saya mendeskripsikan mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah, termasuk materi dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan asesmen yang saya gunakan yaitu sistem penilaian terhadap rangkaian KBM yang dilalui asesmen yang dilakukan berupa tes, ujian, dan presentasi kelompok. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh di semester 3 yaitu tentang manajemen administrasi dan kelembagaan pariwisata dengan kode mata kuliah Part 21322 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah manajemen administrasi dan kelembagaan pariwisata merupakan mata kuliah yang merancang tentang bagaimana mengolah administrasi terhadap sumber daya manusia dalam organisasi dan kelembagaan untuk mencapai tujuan yang ideal. Maka kuliah ini berfokus pada membahas berkaitan aspek pengelolaan administrasi, organisasi, dan kelembagaan pariwisata, mulai dari manajemen sumber daya manusia, leadership organisasi dan kelembagaan pariwisata, lebih spesifiknya manajemen organisasi, struktur organisasi dan fungsi kelembagaan pariwisata. Pada ini, capaian mata kuliah pertama, mahasiswa mampu menerapkan prinsip etika, tanggung jawab, dan kewirausahaan dan pengelolaan administrasi kelembagaan pariwisata, berpikir kritis, inovatif, dan merancang sistem manajemen yang efektif, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola kelembagaan pariwisata dan efisiensi dan berkelanjutan. Dari capaian mata kuliah tersebut, maka diterunglah menjadi sub capaian mata kuliah, diantaranya sub CPNK 1, menunjukkan sikap etis profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi administrasi di lembaga pariwisata publik maupun privat. Sub CPNK 2, menganalisis struktur organisasi, peran dan fungsi kelembagaan pariwisata serta kritis dan sistematis. Sub CPNK 3, menerapkan prinsip kewirausahaan dan inovasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi kelembagaan pariwisata. Sub CPNK yang keempat, menggunakan teknologi informasi dan sistem digital untuk mendukung administrasi, komunikasi, dan pelaporan kelembagaan pariwisata. Di sub CPNK itu adalah merupakan mata kuliah yang saya ajarkan selama 14 kali pertemuan selain dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materinya adalah yang pertama, konsep dan prinsip administrasi pariwisata, struktur dan fungsi kelembagaan pariwisata, sistem manajemen administrasi pariwisata, peran dan koordinasi antar lembaga pariwisata, strategi pengelolaan kelembagaan yang berkelanjutan, penerapan nilai etika, tanggung jawab, dan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pariwisata, studi kasus kelembagaan dan administrasi pariwisata. Adapun mata pembelajaran yang saya sampaikan pada mata kuliah manajemen administrasi dan organisasi kelembagaan pariwisata adalah pembelajaran langsung direct introduction ataupun exploratory dengan pendekatan lebih-lebih ceramah, diskusi, umpan balik selama mata kuliah berjalan.
Selanjutnya, media pembelajaran yang saya gunakan adalah laptop, PowerPoint, buku, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, untuk mengetahui penyampaian pembelajaran tersebut dilakukan komponen dan kriteria penilaian dengan pokok nilai yang digunakan yaitu kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu 15%, kemudian tugas kelompok 20%, presentasi 15%, UTS 20%, UAS 20%, dengan total sampai 100%. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan dan paparan yang terkait proses pengajaran pada mata kuliah manajemen administrasi organisasi dan kelembagaan peserta. Selanjutnya saya akan menampilkan proses mengajar dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Bagaimana kabarnya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat umur, dan lebih-lebih nikmat iman. Dalam hal ini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Administrasi dan Kelembagaan Pariwisata untuk memberikan mata kuliah pada pertemuan ketiga. Kemarin di pertemuan kedua kita membahas tentang yang kaitan dengan administrasi pariwisata, dan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas yang kaitan dengan manajemen, kemudian organisasi dan kelembagaan pariwisata. Terlebih dahulu kita senantiasa mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Marilah senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta kepada adik-adik ataupun ketua tingkat untuk memimpin doa. Kepada Dinda Mahfud dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata kuliah ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih adik-adikku sekalian. Dalam pertemuan ini atas nama Marwan MAP, saya diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan mata kuliah yang kaitan dengan administrasi, manajemen, dan kelembagaan pariwisata. Pada pertemuan minggu lalu, minggu yang kedua, dengan materi yang kaitan dengan konsep dasar pariwisata. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas yang kaitan dengan administrasi pariwisata dan kemudian membahas yang kaitan dengan organisasi pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Nah, disitulah kita akan bisa membedakan bagaimana definisi administrasi pariwisata, kemudian manajemen pariwisata, kemudian yang kaitan dengan organisasi pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Di situ ada pembedaan, kemudian ada keterkaitannya masing-masing yang memiliki definisi secara tersendiri. Nah, dalam konteks ini, adik-adik akan mendengarkan bagaimana saya menjelaskan tentang definisi tersebut. Yang pertama, definisi yang kaitan dengan administrasi pariwisata, kemudian yang manajemen pariwisata, yang ketiga tentang organisasi pariwisata, yang terakhir itu adalah yang kaitan dengan kelembagaan pariwisata. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita harus bisa memahami konteks bagaimana cikal bakal administrasi
pariwisata itu kayak gimana, kemudian bagaimana kehadiran ataupun eksistensi dari pariwisata itu seperti apa, dan organisasi seperti apa, dan kelompok seperti apa yang sangat ideal menurut saya. Kemudian menurut para ahli, dan kemudian di sini menggambarkan bahwa administrasi merupakan suatu proses kerjasama dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam mengatur dan mengkoordinasi. Dalam hal ini ada kata mengatur, ada kata mengkoordinasi. Ini dari menurut Bapak Sondang. Dalam hal ini administrasi pariwisata ini mengacu pada mengatur dan mengkoordinasi dan mengelola secara efektif dan efisiensi. Nah, dari kata mengatur, mengkoordinasi, kemudian ada kata sistematis dan ada kata efisiensi ini, teman-teman ataupun adik-adik ini secara tidak langsung bahwa pariwisata itu adalah bagian dari sistematika yang kaitan dengan dunia pariwisata. Yang pertama, kenapa harus pariwisata itu harus ada administrasinya? Alasannya yang pertama untuk mengatur, kemudian untuk mengkoordinasi, kemudian untuk melakukan tahapan efektif dan efisiensi, begitu. Ya, di sini paham ya? Paham ya? Nah, baik, ada di sekalian sudah paham. Kemudian kita lanjut. Selain ada administrasi pariwisata, kemudian ada sistem administrasi dan organisasi pariwisata. Nah, di sini sistem administrasi dalam organisasi pariwisata itu adalah suatu rangkaian proses yang berintegrasi dan mengelola seluruh kegiatan administrasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan organisasi. Nah, kenapa harus ada sistem administrasi dan organisasi pariwisata itu adalah bagaimana integrasi dengan administrasi pariwisata adalah berkesinambungan, memiliki satu sama yang lain, kemudian saling terkoneksi satu sama lain, karena administrasi dan pariwisata adalah bagian yang paling urgen dalam dunia pariwisata. Ketika kita masuk di objek wisata, yang pertama kita urus dulu administrasinya. Kemudian apa yang kita urus administrasinya? Yang pertama ada tiket. Kemudian kita bayar tiket. Kemudian bagian dari pariwisata itu yang mulai proses itu adalah ada feedback. Kita beri uang, kemudian ada tiket yang mereka beri, kemudian ada pembukuan. Kemudian di situ ada pos yang kaitan dengan interaksi antara pengunjung dengan pengelola. Kemudian kita diperhadapkan dengan dunia administrasi. Ya, disitulah ada sistem pengaturan. Apa pengaturannya? Jadi kita sebagai pengunjung, kemudian ada pengelola, itu adalah ada interaksi bagaimana bisa memahami tentang pengaturan dalam berwisata. Nah, disitulah kita harus bisa, sistem pariwisata itu adalah bagaimana kita bisa mencoba untuk saling berinteraksi dengan administrasi ataupun dunia pariwisata. Nah, bagaimana sistem ini meliputi pengelolaan surat menyurat, terutama kearsipan itu wajib. Ada kearsipan yang kaitan dengan dunia pariwisata, kemudian ada sumber daya manusia sebagai penggerak dari administrasi pariwisata itu. Yang pertama, kita membutuhkan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia inilah yang kemudian untuk mengatur dan mengelola seluruh rangkaian dari pariwisata. Bisa dipahami ya? Bisa. Mungkin ada pertanyaan di sini. Pertanyaan saya, Pak, yaitu terkait mata kuliah yang Bapak ajari minggu kemarin, itu terkait dengan manajemen administrasi pariwisata, yang dimana kita tahu bahwa yang sudah dijelaskan Bapak tadi, kita sudah tahu bahwa struktur manajemen organisasi pariwisata ini tidak jauh dari sumber daya manusianya. Pertanyaan saya, Pak, apa sih kaitan Pokdarwis dan bagaimana peran Pokdarwis itu dalam manajemen pariwisata, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Hapus dulu.
Jadi ini sangat menarik kalau bagi saya. Yang pertama, eksistensi Pokdarwis ini adalah sebagai peran pemuda sadar wisata. Ini adalah bagian dari organisasi, organizer yang mengelola pariwisata. Dan itu sudah dibentuk oleh dari kementerian, kemudian dari provinsi, kemudian dari kabupaten ataupun kota, bahkan desa. Dan Pokdarwis ini, lembaga ini lahir dari desa yang mengelola seluruh rangkaian yang ada di objek wisata, di leadership, dari konsep kepemimpinan. Kemudian yang kedua, konsep administrasi. Kemudian yang ketiga, konsep manajemen. Nah, dari ketiga inilah yang kemudian akan lahir bagaimana sistem manajemen dalam wisata itu akan terkoneksi, kemudian akan ada korelasi yang berkaitan dengan manajemen pariwisata. Nah, disinilah kita bisa memahami dengan hadirnya Pokdarwis inilah yang harus kita apresiasi bagaimana peran pemuda sadar wisata ini untuk mengelola ataupun untuk memanage dari kegiatan ataupun rangkaian seluruh pariwisata. Contoh, selain dari Pokdarwis itu ada komunitas, tapi Pokdarwis itu ada komunitas, tapi yang punya legitimasi, yang punya legalitas dari PPWD itu adalah Pokdarwis. Contohnya, apa nama Pokdarwis yang ada di Tempuro? Iya, Pokdarwis Sanggar. Nah, disitulah ada Pokdarwis yang namanya Pokdarwis Sanggar yang mengelola di wisata Tempuro, mulai dari rangkaian segala bentuk administrasi, kemudian rangkaian aktivitas pariwisata, dan seluruh manajemen itu dikelola dan dilakukan oleh Pokdarwis itu. Contohnya, saya katakan tadi di wisata Mata Air Tempuro. Di situ sangat luar biasa wisata alamnya, kemudian wisata baharinya ada, kemudian di situ banyak nilai-nilai yang bersejarah yang meliputi untuk daya tarik wisata dan bagaimana pengunjung itu bisa menikmati dari wisata tersebut. Contoh, ada Mata Air Tempuro. Mata Air Tempuro itu sejarahnya mata air yang sangat jernih di bawah kaki Gunung Tambora, kemudian memiliki manfaat yang luar biasa, kemudian banyak ada nilai-nilai sejarah yang kemudian semacam ritual yang ada dalam sistem budaya di Kecamatan Sanggar, begitu. Mungkin bisa dipahami ya, Dinda? Bisa dipahami ya? Atau ada timbal balik dari adik yang kaitan dengan pembahasan saya? Oh ya, aman. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain? Saya lanjut. Setelah administrasi pariwisata, kita masuk di organisasi pariwisata. Jadi, organisasi pariwisata ini merupakan suatu wadah atau sistem kerja yang terdiri atas kelompok ataupun individu atau lembaga yang memiliki struktur, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas untuk merencanakan, pengelola, dan mengembangkan serta mengawasi penyelenggaraan kegiatan pariwisata untuk mencapai tujuan bersama. Nah, saya mereview kembali dari pertanyaan Adinda Sinta tadi tentang organisasi pariwisata. Jadi kehadiran Pokdarwis itu merupakan suatu wadah yang bekerja sama, kemudian bersifat kelompok ataupun individu, kemudian memiliki struktur, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, disitulah tupoksi dari organisasi itu yang kaitan dengan Pokdarwis. Kemudian selain dari tugas, struktur, wewenang, tanggung jawab, kemudian ada terbentuknya lembaga pemerintah, kemudian ada selain dari itu ada organisasi pariwisata, begitu.
Kemudian setelah ada organisasi pariwisata, lahirnya juga ada struktur organisasi pariwisata. Nah, struktur organisasi pariwisata adalah merupakan susunan hubungan kerja. Kemudian mengembangkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi antar bagian dalam suatu organisasi. Nah, kemudian struktur ini, organisasi ini menjelaskan tupoksi, begitu. Misalkan, organisasi itu adalah mempunyai wewenang yang pertama dari tugas pokok. Yang pertama, secara strukturalnya adalah ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang. Nah, disitulah pembagian tupoksi. Kemudian apa tugasnya leadership ataupun ketua itu? Bagaimana untuk mengkoordinasi, kemudian untuk mengevaluasi, kemudian untuk memanajer dari semua rangkaian kegiatan pariwisata. Itu adalah tugas pokok dari ketua. Kemudian apa tugas pokoknya sekretaris? Coba ada yang bisa jelaskan? Tugas pokok dari sekretaris? Iya. Administrasi. Melayani administrasi, surat menyurat, dan lain sebagainya. Itu adalah tugas pokok dari sekretaris. Kemudian tugas pokoknya bendahara apa? Ya, bagian keuangan untuk mengelola sistem keuangan yang ada di organisasi tersebut. Kemudian bidang-bidang, misalkan di bidang pengelolaan pariwisata. Nah, tugasnya adalah untuk pengelolaan, bagaimana pengelolaan potensi pariwisata, kemudian bagaimana mengembangkan fasilitas, kemudian bagaimana mengembangkan aksibilitas, bagaimana mengembangkan amnesti dari pariwisata itu. Itu adalah berbicara yang kaitan dengan tupoksi kerja. Dan jangan sampai kerjanya di bidang itu diambil dengan kerja bidang ini. Itu yang salah. Bisa dipahami ya? Kemudian apa sih peran dari organisasi pariwisata itu? Peran pertama, bagaimana sistem lembaga ini melakukan koordinasi, itu pertama. Terus yang kedua, pengelolaan. Pengelolaan ini ada dua. Ada pengelolaan dari berasal ataupun bersumber dari pemerintah ataupun swasta. Contoh, mana sih pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya di Bima ini, yang dikelola oleh pemerintah, kemudian diberi tanggung jawabkan di dinas pariwisata? Mana sih yang dikelola? Begitu. Contoh, misalkan di Oimarai. Oimarai itu bekerja sama dengan Pogdarwis. Nah, disitulah mereka saling berkolaborasi untuk bagaimana mengelola dari sistem pariwisata yang ada di Oimarai. Nah, disitulah kita bisa memahami bahwa pengelolaan yang berasal dari pemerintah itu akan dikenakan tarif, kemudian dikembalikan dan dikelola oleh dinas pariwisata. Terus ada juga sistem pengelolaan ini yang bersumber dari independensi, yaitu dari swasta, kemudian sifatnya berkelompok, kemudian ada sistem manajerial. Begitu. Contoh misalkan di Sila. Di Sila itu ada Bambu Garden. Bambu Garden itu tidak berintegrasi dengan pemerintah. Kemudian bisa mengembangkan secara mandiri, mengembangkan secara pribadi, begitu. Jadi pahami ya? Oke, saya lanjut. Kemudian kelembagaan pariwisata. Jadi kelembagaan pariwisata ini tidak lepas dari organisasi. Contoh, kenapa kemudian pemerintah sekarang ini bisa memberikan kepercayaan kepada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kemudian badan usaha milik desa. Karena faktor pembangunan pariwisata di Indonesia ini sangat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sekitar 30%, 40% itu di sektor dunia pariwisata ini sangat mendukung. Contoh, di Labuan Bajo itu kalau berbicara tentang badan usaha milik daerah, apalagi milik desanya itu sudah sangat luar biasa dengan peningkatan perekonomian, begitu. Dan disinilah kelembagaan itu berperan aktif dan bagaimana untuk mengelola proses itu untuk menghasilkan pertumbuhan perekonomian. Dan ini sudah menunjukkan waktu yang sangat luar biasa untuk pertemuan kita. Sebelum saya akhiri ini, kita ada sesi diskusi, kemudian sesi tanya jawab. Dari mana hari ini? Ya, luar biasa. Kasih keras dari NTT ini, luar biasa. Pada tepuk tangan dulu. Ya, apa kira-kira pertanyaan saudari ini? Ya, mohon berdiri dulu deh. Pertanyaan saya, apa kelebihan dan kekurangan dalam organisasi pariwisata dan aktivitas? Ya, jadi apa kekurangan dan kelebihan organisasi pariwisata ya? Ya, saya akan jawab. Luar biasa sekali. Ini perwakilan dari NTT ya. Di mana Flores itu deh? Di Alor, bagian Alor. Oh, di bagian Alor. Bagaimana perkembangan dunia pariwisata di sana? Ya, luar biasa ya. Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Ya, luar biasa. Jadi berbicara yang pertama itu, apa sih kelebihan dari organisasi? Yang pertama, kelebihan dari organisasi Pokdarwis yang kaitan dengan pihak pemerintah itu. Yang pertama, untuk mengelola dari objek wisata tersebut. Nah, sistem pengelolaan inilah yang kemudian dilakukan oleh sekelompok organisasi ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih kelebihannya? Kelebihan kedua itu interaksi sosial yang kaitan dengan dunia pariwisata inilah yang dilakukan oleh teman-teman Pokdarwis ini, begitu. Nah, berarti memberikan pemahaman, memberikan edukasi, kemudian memberikan feedback antara Pokdarwis dengan masyarakat tersebut itu sangat bernilai baik ataupun positif bagi sistem pengembangan pariwisata. Terus yang kedua, apa sih kelemahannya? Begitu. Kira-kira apa kelemahannya? Kelemahan organisasi itu adalah dalam kacamata saya, kelemahannya adalah mampu terprovokasi di dunia politik, begitu. Nah, kalaupun dunia politik itu mengintervensi dari pemahaman-pemahaman yang kaitan dengan pariwisata, jadi manajerialnya akan mengalami kerancuan, begitu. Sehingga fokus dari penilaian itu dan tidak bisa memahami dari konteks apa yang mereka kerjakan, begitu. Dan bisa dipahami di situ, Dek? Bisa diterima? Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Untuk pertemuan ini, nanti selanjutnya kita akan membahas yang kaitan dengan kelompok organisasi internasional yang ada di mancanegara. Dipahami ya? Mungkin itu saya bisa memberikan wejangan pemahaman tentang mata kuliah manajemen administrasi dan kelembagaan pariwisata. Apapun jadi kekurangan, saya atas nama Marwan selaku pengampu mata kuliah ini mengucapkan terima kasih banyak dan semoga kita diperhitungkan dan ditemukan kembali di minggu depan. Saya terima kasih. Saya minta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.